Tut, 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 tut. Hello kaum rebahaners people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Golden Compass. Film ini telah dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh orang yang bernama Chris. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya, bosku. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh lagi, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan anak yang bernama Lyra sedang asik bermain bersama temannya. Orang ini bernama Asriel. Dia adalah pamannya dari Lyra. Saat berada di ruangan magisterium, Lyra tanpa sengaja melihat Papel memasukkan racun ke dalam minuman pamannya. Dan benar saja, ketika paman Asriel sedang minum, Lyra langsung memecahkan gelasnya dengan alasan bahwa dia telah melihat orang yang telah memasukkan racun ke dalam gelas itu. Pamannya pun nampak kaget. Saat ini paman Asriel ingin menjelaskan kepada semua orang apa yang telah ia temukan selama ini. Come on, I shall get straight to the point. Hunt the lights. Atlantic North Pole. In Svalbard. Down. No, that's coming down from the sky, but that's another world. A world much like our. Scene berpindah kepada Lyra yang sedang dimarahi oleh guru besar karena tidak ikut pelajaran metafisika. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seorang yang bernama Nyonya Coulter. Semua orang nampak menghormatinya, termasuk guru besar. But I disagree, Master. She? Dunno. But she shut up the master. This is Mrs. Coulter, a friend of. Nyonya Coulter mengajak Lyra untuk pergi ke utara menjadi asisten pribadinya. Dan Lyra menyetujuinya karena dia ingin menjelajahi dunia ini. Sebelum berangkat, guru besar memberikan kompas kepada Lyra. Kompas ini berfungsi untuk mengetahui kebenaran. Lyra tampak bingung. Ya, bisa dibilang kalau kompas ini berfungsi untuk mengetahui apakah orang itu jujur atau tidak. Dan hanya orang tertentu saja yang bisa membaca kompas ini. Ya gitu, cuman nggak semua orang bisa membaca kompas ini dengan baik. Dan akhirnya mereka pun berangkat dengan menggunakan balon terbang raksasa. Jujur pas gue lihat balon ini kayaknya seru banget tuh kalau ada di kehidupan nyata. Kayak pergi ke sekolah atau kerja menggunakan balon ini. Kayaknya seru banget beneran. Bisa terbang gitu kan. Lanjut. Saat sampai di tempat tujuan, Lyra langsung pergi ke kamarnya. Dia kembali melihat kompas yang diberikan oleh guru besar. Dia nampak bingung dengan kompas itu, karena kompas itu mengarahkan ke arah yang sama. Dia pun berpikir bagaimana cara menggunakan kompas ini. Saat di ruang tengah, Lyra tanpa sengaja menyinggung tentang das. Karena hal tersebut sampai membuat Nyonya Coulter marah kepadanya. Dan dia berkata, kau jangan ulangi lagi perkataan tersebut. Ya, dia memakluminya. Karena kejadian itu, Lyra pun pergi ke kamarnya. Dan dia pun ingin mencari tahu siapa sih sebenarnya Nyonya Coulter ini. Dia mengendap-endap ke dalam ruang pribadi Nyonya Coulter. Dan dia menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Yaitu sebuah nama, yang mana nama tersebut ada nama temannya yang bernama Billy. Dan benar saja, ternyata Nyonya Coulter menginginkan kompas yang dibawa Lyra. Dan tanpa basa-basi, Lyra pun pergi dari rumahnya Nyonya Coulter. Sehingga membuat dia dikejar oleh beberapa orang. Lyra pun hampir tertangkap. Tapi untunglah dia diselamatkan oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah Egyptians. Come here. What are you doing here? We've been in your shadow ever since you left Jordan. Dan ternyata Lyra diselamatkan oleh ibunya Billy. Ibunya Billy pun mengajak Lyra untuk bertemu dengan seorang raja yang bernama Lorva. Dan Lyra pun bertemu dengan orang yang bernama Lorva. Ya kelihatannya sih seram tampangnya, cuman dia ini berhati baik. Nggak kayak si Nyonya Coulter, kelihatan saja anggun dan menawan, tapi berhati iblis. Lyra memberitahu kalau dia memiliki kompas yang diberikan oleh guru besar sebelum dia berangkat. Tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Dan di sini kebetulan pada Coram tahu cara menggunakan kompas itu. Kompas ini adalah kompas yang dapat mengetahui kebenaran dari orang lain. Dan pada Coram berkata, jika ingin menggunakan kompas ini, kamu harus menekan 3 tombol. Dan Lyra pun mencobanya, dan dia berhasil. Di sisi lain kita diperlihatkan Nyonya Coulter yang sangat kesal karena Lyra telah kabur. Dan dia pun mencoba mencari Lyra dengan menggunakan robot yang sangat kecil. Dan dia pun menyuruh robot itu untuk melacak di mana keberadaan Lyra. Dan di sini terungkap bahwa ternyata Nyonya Coulter menginginkan kompas yang ada di tangan Lyra. Scene berpindah ke tempatnya Lyra yang sedang asik melihat kompas itu. Dan tiba-tiba dia diserang oleh 2 robot. Cepat banget sampainya anjir. Robot itu adalah robot yang disuruh Nyonya Coulter untuk
melacak di mana keberadaan Lyra berada. Dan tanpa basa-basi, Lyra pun langsung menyerang robot itu dengan menggunakan kayu. Dan robot itu terpental. Mereka pun mengurung robot itu ke dalam sebuah toples. Tapi bukan toples plastik ya. Lyra nampak bingung melihat robot itu. Dia bertanya kepada Padekoram. Padekoram menjelaskan bahwa robot ini sangat berbahaya dan dia memiliki racun. Untuk berjaga-jaga, Padekoram mengurung robot itu ke dalam sebuah kaleng yang sangat kecil. Dan dia pun mengunci kaleng tersebut dengan menggunakan besi yang meleleh. Saat malam hari, ketika Lyra sedang asik melihat lautan malam, dia didatangi oleh seorang penyihir yang bernama Serafina Pekala. Ya kita panggil Pina aja anjir. Dan Pina pun mengetes Lyra untuk mengatakan siapa suaminya yang berada di kapal ini. Dan Lyra pun mulai melihat ke arah kompas. Dan Lyra pun mengetahui kalau suaminya dari Pina ini adalah Padekoram. Dan penyihir berkata kalau dulunya Padekoram itu sangat tampan. Dan dia juga memberitahu di mana lokasi anak-anak dikurung, yaitu di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bolpangar. Dan penyihir pun merasa senang karena telah bertemu dengan Lyra. Dan dia pun pergi meninggalkan Lyra. Dan akhirnya kapal Lyra dan kawan-kawan berhasil sampai di tempat tujuan. Ketika sedang duduk melihat kompasnya, Lyra tanpa sengaja dilihat oleh kakek tua yang bernama Scrusby. Kakek Scrusby adalah orang yang bisa menerbangkan sebuah balon udara. Dan Lyra sangat tertarik untuk ikut bersama kakek Scrusby. Kakek Scrusby menyarankan Lyra untuk mengajak seekor beruang yang ada di tengah kota untuk bertualang bersamanya. Tanpa basa-basi, Lyra pun langsung menuju ke lokasi di mana beruang itu berada. Dan ternyata beruang itu adalah beruang kutub yang berwarna putih. Lyra sangat ketakutan melihat beruang itu. Tapi semua itu berubah ketika dia menyaksikan kalau beruang itu hobi mabuk. Melihat hal tersebut, Lyra mengungkapkan kekecewaannya pada beruang tersebut. Sejauh yang ia ketahui, kalau beruang itu hobi bertarung, bukan di tempat ini menghabiskan waktu dengan minum whisky. Beruang berkata kalau dia telah ditipu oleh manusia dan baju zirahnya pun diambil. Dan Lyra pun pergi meninggalkannya. Tapi sebelum pergi, Lyra pun melihat ke masa lalu dari beruang tersebut, yang ternyata terungkap bahwa beruang tersebut adalah mantan seorang pangeran, tapi dia kalah dalam sebuah pertarungan. Lyra pun berkata kepada beruang tersebut kalau sebenarnya manusia telah menipunya dan baju zirahnya ada di sebuah balai kota dekat kota ini. Mendengar hal tersebut, beruang pun berterima kasih kepada Lyra dan dia pun pergi mengambil baju zirahnya. Figuring on joining this turkey shoot? Yes. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka pun beristirahat. Saat sedang beristirahat, Lyra mencoba melihat ke dalam kompasnya. Dia melihat ada sebuah rumah. Dia berpikir bahwa dia harus ke sana. Dan Lyra pun menemui si beruang untuk mengantarkannya ke rumah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut, mereka melihat Hello? Billy. dan ternyata di dalam rumah tersebut ada Billy yang sedang kedinginan. Tapi kita tidak melihat demonnya Billy. By the way, gue mau saya tahu sama kalian kalau sebenarnya manusia di sini tuh terikat pada sebuah demon. Intinya jika demonnya mati, maka dia juga akan mati. Dan jika manusia merasa kesakitan, ya demonnya juga merasa kesakitan. Kayak satu nyawa gitu kayak. Lanjut, Lyra berhasil membawa Billy ke dalam pelukan ibunya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh orang tak dikenal. Mereka pun sampai kaget karena mereka mendapat serangan tak terduga. Dan karena kejadian tersebut, Lyra pun diculik oleh orang tak dikenal. Lyra dibawa ke sebuah tempat yang tidak ia ketahui. Di sisi lain, sang beruang pun berencana untuk menyelamatkan Lyra. Dan ternyata Lyra dibawa ke kastilnya sang raja beruang yang bernama Ragnar. Di sini, Lyra mengingat kembali perkataan dari Nyonya Coulter kalau sebenarnya sang raja beruang menginginkan demon, tapi dia tidak pernah bisa memilikinya. Dan Lyra pun mencoba untuk menipu Ragnar kalau dia sebenarnya demonnya dari Lorek. Mendengar hal tersebut, Ragnar atau si raja beruang menjadi sangat marah. Dia ingin membunuh Lyra, tapi Lyra mencoba untuk menipu Ragnar dengan berkata kalau dia bisa saja menjadi demonnya asal menang 1 lawan 1 melawan Lorek. Dan Lyra berkata kalau dia ingin sekali menjadi demonnya si Ragnar ini. Ya tapi ini cuma pura-pura doang anjir. Ragnar meminta Lyra untuk membuktikan kalau dia benar-benar seorang demon. Dan Lyra pun membuktikannya dengan melihat ke arah kompasnya, melihat rahasia tersembunyi kenapa Ragnar bisa berkuasa. Dan Ragnar pun percaya kepada Lyra dan dia ingin sekali bertarung dengan Lorek Branson. Dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Lyra berkata kepada Lorek kalau dia sangat menyesal telah menipu Ragnar.
dan dia dalam masalah karena membiarkan Lorek bertarung dengan Ragnar. Tapi di sini Lorek malah berterima kasih dengan Lyra karena bertarung dengan Ragnar adalah keinginannya, dan pertarungan pun dimulai. Is that all? Dan Lorek pun memenangkan pertarungan. Dia berjanji kepada Lyra akan mengantarnya ke Bolpangar, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat tiba di sebuah tepi jurang, Lorek membiarkan Lyra untuk maju terlebih dahulu. Tapi naasnya jembatan tersebut malah runtuh dan membuat mereka berdua terpisah. Lyra pun mencoba untuk berjalan seorang diri. Dari kejauhan dia melihat sebuah rumah, dan dia pun berusaha untuk menggapai rumah tersebut. Dan di sana ada orang yang telah menyapanya. Dan Lyra pun masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana dia bertemu dengan Roger. Roger pun sangat senang bertemu dengan Lyra. Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk kabur dari situ. Dan Lyra pun berkata kepada Roger untuk membiarkan anak-anak memakai pakaian hangat besok pagi. Lyra meminta Roger untuk mengantarnya ke tempat yang sangat sepi, dan Roger mengantarnya. Lyra ingin membaca ke dalam kompasnya. Namun sialnya, sebelum dia sempat membaca ke dalam kompasnya, tempat itu malah dipenuhi oleh orang-orang, dan di sana ada Nyonya Coulter. Nyonya Coulter bercerita kalau sebentar lagi Lord Asriel akan dihukum mati, dan Lyra sangat kaget mendengar hal tersebut. Dan Nyonya Coulter pun pergi meninggalkan ruangan itu, dan Lyra pun ketahuan oleh beberapa orang yang ada di ruangan itu, dan dia pun dibawa ke suatu ruangan. Ruangan tersebut berisi alat untuk memisahkan antara manusia dan demon. Namun sebelum Lyra terpisah, dia diselamatkan oleh Nyonya Coulter. Atas kejadian tersebut, Lyra pun sampai pingsan dan dia ditunggu oleh Nyonya Coulter. Nyonya Coulter pun mencoba untuk menipu Lyra dengan berpura-pura menjadi ibunya. Tapi Lyra tidak percaya. Di sini Nyonya Coulter menginginkan kompas yang ada di tangan Lyra, dan dia meminta Lyra untuk menyerahkan kompas itu. Tapi Lyra tidak percaya kepada Nyonya Coulter. Dia menyerahkan kaleng yang berisikan robot. Ya itu kan robot yang dari Nyonya Coulter sendiri, anjir. Dan ketika Nyonya Coulter membuka kaleng tersebut, dia dikejutkan dengan serangga yang ada di dalamnya, sampai membuat dia pingsan. Dan Lyra pun lari ke ruangan yang memisahkan antara manusia dan demon. Dan Lyra pun menghancurkan seisi ruangan tersebut. Lalu dia pun pergi mengajak anak-anak yang ada di sana. Tapi Lyra dan kawan-kawan telah dihadang oleh pasukan yang berjaga di rumah tersebut, dan pasukan itu tidak ingin agar Lyra dan kawan-kawan pergi dari situ. Tapi untunglah Lorek atau si Raja Beruang, ya dia kan udah jadi raja sekarang, anjir, datang membantu Lyra, disusul oleh beberapa pasukan dari Giptian, dan peperangan pun tak dapat dihindari. Dan mereka pun berhasil mengalahkan tim jahat. Ya namanya juga film, ada tim jahat, ada tim baik. Anak-anak pun berhasil dievakuasi dan bertemu dengan orang tuanya masing-masing yang pergi menyelamatkan mereka. Dan Lyra pun pergi bersama Screwsby menaiki balon udara. Mereka pun pergi menuju ke sebuah cahaya yang disebut dengan dust. Dan film pun tamat.